Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini Mamang tuh bakal lanjutin di awal video ini. Sore hari itu, di sebuah taman dekat asrama, terlihat beberapa anggota geng bangsawan sahabat yang tengah mengobrol, menggibahkan Helmut. Orang biasa itu, dia bersuara ujian perpindahannya, kan? Aku dengar kalau dia dibantu oleh Pak Guru Ethan. Tak heran kalau dia jadi begitu sombong. Apa mempunyai bangsawan yang mendukungnya, membuatnya lupa statusnya sendiri. Aku sudah tak sabar ingin memberinya pelajaran. Iya kan, sahabat? Sahabat pun tersenyum, menuturkan, ya, tak lama lagi dia juga akan menyadarinya kalau orang biasa itu tidak boleh melewati batas. Untungnya tak ada kelas hormansip besok. Jadi, ayo kita turunkan semuanya itu. Menurut perkataannya, para anggota gengnya pun membalas, hahaha, aku sudah tidak sabar untuk melakukannya. Keesokan harinya, di saat Helmut berkeluar dari ruangannya, ia pun mengecek seragam yang ia baru pakai. Sembari berpikir, aku kira seragamnya akan sempit, tapi ternyata ini nyaman untuk dipakai bergerak. Alia bilang kalau tidak banyak yang harus dilakukan ketika awal semester. Jadi, setelah kelas berakhir, aku akan langsung menuju ruangan latihan pribadi saja. Namun, di saat Helmut tengah berpikir seperti itu, ia dikejutkan ketika melihat Xian yang menatapnya dengan begitu heboh. Helmut, apa kau baru saja keluar di ruangan 301? Helmut dengan datarnya membalas, apa ada masalah? Dengan wajah paniknya, Xian menjelaskan, tentu saja, itu kan ruangan milik Alea. Jangan bilang kalau kau berbagi ruangan dengannya. Helmut pun membalas, ya, memang begitu kenyataannya. Xian yang masih belum percaya berkata, tapi Alea memiliki hak khusus karena dia menjadi murid terbaik dan minta ruangan untuk sendiri. Jadi kenapa sebelum itu apa Alea menyetujuinya begitu saja? Itu aneh. Alea memang aneh. Apa dia suka membantu orang-orang yang good looking sepertimu? Itu masuk akal. Karena tidak membantu malah akan jadi lebih aneh. Ngomong-ngomong, kau pasti akan mempunyai hari yang berat karena berbagi ruangan dengan si keras kepala itu. Oh iya, kelas pertama jurusan Mansip adalah hari ini kan? Sembari melangkah bersama, Helmut menimpali, iya, hari ini. Xian pun melanjutkan, seharusnya kau tidak akan kesulitan mengikuti kelasnya. Tapi, jangan sampai kau terlibat dengan Crazy Dog di jurusan Surmansip. Mendengar hal itu, Helmut yang tidak mengerti maksudnya pun bertanya, apa jurusan Surmansip memelihara anjing? Mendengar jawabannya, Xian yang merasa aneh pun menimpali, apa? Jelas-jelas menyebutkan julukan seseorang. Kau ini cukup aneh dalam beberapa hal. Gini, dengarkan aku. Ada juga Asuka. Dia adalah murid terbaik di kelas tahun kedua. Tahun lalu, dia membuat pingsan semua orang yang berkelahi dengannya. Dan bahkan, ada satu orang yang keluar karena kupingnya digigit olehnya. Setelah itu, tak ada lagi orang yang mau berurusan dengannya. Mendengar hal itu, Helmut sempat terdiam sesaat. Lalu, kembali melanjutkan langkahnya, berkata, apa sekolah membolehkan hal itu? Xian pun membalas, tentu saya tidak. Dia adalah orang yang berbakat di sini. Jadi sekolah hanya memberinya hukuman saja. Tapi tidak ada yang tahu. Mungkin saja dia berubah setelah diberi hukuman. Cukup hati-hati saja untuk hari ini. Lakukan yang terbaik di kelasmu. Omong-omong, ruanganku ada di ruang nomor 307. Temui aku kapan saja kalau kau mau menjauh di tantrumnya si Alea yang kamu itu. Mendengar perkataannya, Helmut pun mengangguk membalas, oke, baiklah. Dengan begitu, mereka berdua pun kini berpisah. Karena Xian adalah murid jurusan Magic. Kini, di sebuah lapangan di Akademi Greta, terlihat
beberapa murid yang tengah asik mengobrol sama lain. Namun tiba-tiba saja mereka semua langsung berhenti ketika mendengar suara instruktur yang berteriak, "Kalian, pertemuan kedua, perhatian, berkumpullah dalam formasi 4 baris di depanku, sekarang!" Mendengar teriakan itu, para murid itu pun kini berbaris dengan cepat. Baik pak. Kemudian Helmut yang ikut membaur dengan mereka semua, hanya mengikuti formasinya. Kemudian setelah mereka berbaris dengan rapi, instrukturnya pun menuturkan, "Apa yang bersenang-senang ketika liburan?" Dengan serentak mereka menjawab, "Ya pak." Instrukturnya melanjutkan, "Karena ini adalah hari pertama dan kelas pertama pada semester ini, kita akan mulai dengan latihan fisik dasar. Aku yakin para murid jurusan Sormenship Akademi Greta tidak menggunakan liburan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Lari 20 putaran, memutari lapangan. Jawab aku, berapa putaran?" Dengan serentak mereka para muridnya menjawab, 20 pak. Kemudian instrukturnya pun berteriak, "Lari!" Dengan begitu mereka semua berlari bersama-sama mengelilingi lapangan selama 20 putaran. Tentunya saat itu mereka semua lari sembari menggerutu. "Sial, kenapa kita memutari lapangan 20 putaran? Padahal baru memulai semester awal. Aku dengar kalau dia ada instruktur yang kejam." Memang kejam beneran sih. Helmut sendiri malah merasa 20 putaran itu masih terlalu sedikit untuk pemanasan. Namun di samping Helmut ada seorang murid bawahannya, sahabat yang bernama Aaron, yang nampaknya tidak suka dengan Helmut di sana. Bahkan di larinya, Aaron terus memandang Helmut sembari berpikir, "Sih, kenapa aku harus di samping orang biasa ini? Dia terlihat elegan. Semakin lama aku melihatnya, aku semakin membencinya. Seharusnya ini akan membuatnya sadar kalau aku menjegalnya, dia pasti akan terjatuh. Kau harus merayakan lulusan ujian masukmu dengan itu tersungkur." Sayangnya, meskipun Aaron telah berusaha untuk menjegal kaki Helmut, Helmut sendiri dengan mudahnya menghindarinya, yang membuat Aaron merasa kesal. Ia berpikir, apa itu tadi? Kenapa tidak bisa? Tidak mungkin. Apa orang ini menghindarinya? Beberapa kali pun aku mencoba menjegalnya, dia kembali menghindarinya. Apa dia mencoba untuk menghindarinya? Dasar bajingan sombong ini. Lihat saja, apa aku bisa menghindari hantu ini juga? Namun di saat Aaron akan kembali menjegalnya untuk yang kesekian kalinya, kali itu malah ia sendiri yang terjatuh karena Helmut telah menjegalnya lebih dulu. Di saat Aaron terjatuh, instrukturnya pun berteriak, "Hei, apa yang kau lakukan?" Sembari kembali berdiri berlari, Aaron menjawab, Maaf pak, aku tersandung." Helmut sendiri sempat meliriknya untuk kembali berlari, yang membuat Aaron semakin kesal dengannya. Bangsat. Beberapa saat kemudian, mereka semua pun menyelesaikan putarannya yang ke-20, yang membuat instrukturnya menuturkan, "Baiklah, istirahat dulu sebentar. Lalu satu dari kalian ikutlah denganku untuk membawa barang." Mendengar hal itu, seorang murid pun mengangkat tangannya membalas, "Baik pak, saya akan ikut dengan Anda." Kemudian setelah sang instruktur pergi, Aaron yang merasa kesal pun dengan Helmut kini mendekat ke arahnya. "Hei kau!" Dengan datarnya, Helmut berbalik membalas, "Ya, ada apa?" Sembari mencoba untuk menggapai ke arah baju Helmut, Aaron menuturkan, "Apa kau serius bertanya? Karena tidak tahu, berani sekali kau membuatku terjatuh." Melihat tingkahnya, Helmut pun langsung menghindari gapaian tangannya menimpali. Meskipun kau sendiri yang memulainya?" Aaron menekankan, "Mulutmu cukup berani ya untuk ukuran orang biasa. Lihat saja, kau pasti akan menyesal karena sudah melakukan ini. Kau pikir akan tetap aman jika di luar akademi, Seharusnya kau sadar diri, dasar orang biasa." Melihat tingkah Aaron yang mulai berlebihan, rekan segengnya, sahabat, langsung menghentikannya. "Hentikan itu, Aaron. Berlari saja sudah cukup. Kau hanya membuang kalori untuk hal yang tidak perlu seperti ini. Tinggalkan saja dia, balas dia nanti saat latih tanding." Mendengar hal itu, Aaron pun
kini mengikuti sahabat di belakangnya, sembari mengancam Helmut. "Tunggu saja kau bajingan." Helmut sendiri nampaknya kini mulai tidak sabar dengan emosi yang ia rasakan karena Aaron terus saja meremehkannya, yang membuat Helmut berpikir hal manusia lemah sepertinya juga bisa meningkatkan status. Aku tidak percaya ia membicarakan status yang bahkan tidak bisa dia jaga sendiri di sini dan sekarang. Apa aku harus menunjukkan padanya siapa yang lebih unggul? Namun sebelum Helmut akan memulai aksinya, tiba-tiba saja ada seorang murid yang berdiri tak jauh dari mereka berkata, "Apa ada yang bilang orang biasa? Apa mungkin itu tentangku?" Tentu saja perkataan murid berambut biru itu membuat Aaron dan juga gengnya menghentikan langkahnya, lalu berbalik berkata, "Hah? Apalagi sekarang?" Murid berambut biru itu pun kini melangkah turun mendekati mereka menuturkan, "Tampaknya kau mau memulai sesuatu. Aku tidak mengenalimu. Apa kamu pindahan yang baru? Aku mendengar ada orang yang bicarakan tentang orang biasa tadi. Mungkin saja ada yang punya urusan denganku." Melihat murid itu, sahabat pun kini melangkah ke arahnya menuturkan, "Kenapa semua orang biasa dengan surmensip seperti ini? Ada batasannya. Jika kau mau bersikap seperti itu." Pria berambut biru itu pun menimpali, "Oke, aku sendiri juga tidak suka menahan diri. Coba perlihatkan padaku apa yang akan terjadi jika aku tetap bersikap seperti ini. Maukah kamu beriku pelajaran?" Tentu saja tingkahnya membuat sahabat merasa emosi. Bahkan dia ingin menghajarnya itu juga. "Bajingan ini!" Namun tingkah sahabat langsung dihentikan oleh rekannya. "Sahabat, hentikan. Cukup." Mendengar bisikan rekannya, sahabat pun kini menghentikan tingkahnya, lalu berbalik pergi meninggalkannya, sembari menuturkan, akan kubiarkan kalian orang biasa untuk saling membantu." Sial, tadinya aku penasaran kemana Aska pergi. Ternyata dia bolos kelas pertama dan menikmati harinya. Kenapa nggak ngajak bolos tuh? Helmut sendiri yang tadi hanya terdiam memperhatikan suasananya, kini melihat ke arah pria muda berambut biru muda. Sembari berpikir, Xian pernah mengatakan tadi jangan sampai terlibat dengan Crazy Dog yang jurusan Swordmanship. Dia adalah murid tahun kedua, namanya Aska. Jadi dia orangnya. Saat kemudian, instrukturnya pun kini kembali datang ke lapangan dengan membawa beberapa batang pedang kayu dalam sebuah tong. "Semuanya berkumpul. Majulah sesuai dengan urutan kalian masing-masing dan ambil pedang kayu ini." Asuka, bisa-bisanya kau memburu masuk secara diam-diam. Cepat dari barisan. Kenapa kau terlambat? Mendengar hal itu, Asuka ia pun menurut keluar dari barisan lalu membalas, "Maaf Pak, saya tadi berbincang dengan instruktur Patricia." Namun sayangnya, sang instruktur di sana langsung menyadari kebohongannya, lalu menuturkan, kalau berbohong itu setidaknya cari alasan yang lebih meyakinkan. Terlihat dahulu itu teman-temanmu, tapi karena kau terlambat, jadi larilah 300 putaran mengelilingi lapangan. Tentu saja hukumannya itu membuat Aska tersentak kaget. 30 putaran? Sang instruktur menekankan. Apa ada masalah?" Aska yang pasrah pun menimpali. Tidak ada Pak." Melihat hal itu, Helmut pun meliriknya berpikir, orang itu tampaknya memiliki reputasi yang buruk, yaitu juga karena perbuatan yang dilakukan. Kemudian sang instruktur melanjutkan, "Nanti setelah semuanya mendapatkan pedang kayu, mulailah untuk latihan individu. Aku akan memeriksa kalian. Jadi jangan malas-malasan. Mengerti?" Dengan serentak mereka menjawab, "Mengerti Pak." Dengan begitu, kini mereka semua pun yang telah mendapatkan pedang kayunya masing-masing kini berlatih secara pribadi di lapangan tersebut. Sesuai rencananya, Helmut pun kini berlatih dengan pedang kayunya. Di saat Helmut tengah sibuk berlatih dengan pedangnya, sang instruktur sempat memperhatikannya. Namun, ia segera pergi meninggalkannya setelah memastikan sesuatu. Kemudian, Helmut pun menghentikan latihannya, lalu mengatur napasnya berpikir. Ethan bilang, kelas pertama tidak akan sulit.
Tapi ini lebih seperti tidak ada gunanya. Aku penasaran, apakah latihannya akan berbeda ketika naik kelas? Di saat Helmut tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Asuka menghampirinya. Hei, halo. Apa tidak mau berterima kasih pada aku? Aku menghentikan perkelahian yang terjadi sebelumnya loh. Dengan dinginnya, Helmut membalas, aku tidak pernah meminta bantuanmu. Tentu saja, jawaban Helmut membuat Asuka terperanjat. Apa? Aku juga kah orangnya ya? Itu orang biasa kan? Aku juga orang biasa. Jadi mari kita berteman. Namun, meskipun saat itu, Asuka mengulurkan tangannya, Helmut yang melihatnya, yang merasakan ada yang aneh dengan hal itu, hanya terdiam memandangnya, yang membuat Asuka tersenyum. Melanjutkan, haha, kau pintar, itu bagus. Tadi itu hanya sebuah peringatan. Jangan menceramahiku tentang solidaritas dari orang biasa. Aku tidak suka ketika ada orang yang memohon bantuan kepada aku. Jadi, mari kita tetap santai saja, oke? Teman orang biasa aku. Setelah mengatakan itu, Asuka pun pergi melangkah meninggalkan lapangan latihannya, yang membuat Helmut terdiam, lalu mengusap pundaknya yang tadi sempat ditepuk oleh Asuka. Di saat kemudian, setelah selesai dengan mata pelajarannya, Helmut pun tidak terlihat kebingungan di kamarnya. Bahkan ia bertanya pada Alea, Alea, apa wajahku ini mengundang datangnya masalah? Alea yang tengah sibuk berskincare membalas, oh, tidak juga. Sepertinya kau mengalami hari pertama yang berat. Mereka itu hanya orang bodoh yang mengandalkan statusnya saja. Tunjukkan kemampuanmu dan masalah akan selesai. Mendengar hal itu, Helmut bertanya. Tapi Ethan mengatakan kalau memulai perkelahian itu bukanlah hal yang bagus. Sembari menggosok giginya, Alea melanjutkan, itu tergantung bagaimana kau melakukannya. Kalau kau memperpaksa mereka untuk memulainya, kau mungkin akan mendapatkan sedikit hukuman. Apalagi kalau mereka adalah kelompok. Mendengar hal itu, Helmut membalas, apa ada cara lainnya? Alea melanjutkan, kalau secara resmi, kau harus menunggu sampai kelas sparring. Perkataan Alea pun membuat Helmut terdiam, lalu bertanya kembali, kenapa harus menunggu? Alea menjelaskan, mungkin kalau itu dirimu sebelum mendaftar ke sini, kau pasti sudah memukuli mereka. Aku jadi bersyukur ajaranku selama ini tidak sia-sia. Mendengar hal itu, Helmut pun kembali terdiam. Lalu, setelah hening beberapa saat, Helmut menuturkan, kalau aku menjadi murid terbaik dalam 7 jurusan, apa aku boleh bertarung tanpa harus menahan diri? Mendengar hal itu, tentu saja membuat Alea merasa heran. Apa? Logika macam apa itu? Helmut melanjutkan, soalnya ada seorang yang tidak bisa aku pahami. Sementara itu, di sebuah lorong akademi, terlihat Asuka yang berpapasan dengan bangsawan Sabah. Meskipun mereka awalnya santai-santai saja, dikala Asuka telah melewatinya, rombongan geng sahabat malah berkata, beruntung sekali kau. Ada teman, orang biasa baru, untuk menemanimu. Mari kita lihat, seberapa lama kau bisa memenggalkan nilaimu itu. Sebentar lagi, kau akan berubah dari anjing gila menjadi anak anjing yang patuh. Aku menantikan itu, Asuka. Mendengar hal itu, Asuka yang kesal pun langsung berbalik dan memukul seorang anak buah dari geng sahabat. Kenapa kau memukulku? Sialan. Dan video ini pun diakhiri dengan tingkah sinisnya. Asuka tersenyum membalas, maaf, karena aku terlalu bersemangat, tanganku jadi lepas kendali. Kira-kira apa aku bisa membuat kalian jadi patuh di sini sekarang juga atau tidak ya? Bagaimana? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.